قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat rezeki kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di antara tujuan kaum muslimin mereka datang ke kota Madinah adalah bagaimana supaya iman mereka bertambah, sebagaimana pula bertambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman. Artinya kampung keimanan, yang mana setiap muslim ketika mereka datang ke kota Madinah, mereka pun akan merasakan bagaimana semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mereka beribadah kepada Allah, maka seolah-olah iman mereka bertambah, sebagaimana pula bertambah ketakwaannya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara salah satu yang bisa membuat iman kita bertambah kepada Allah adalah dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama, seorang nabi yang amat sayang kepada kita sebagai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jasa yang amat luar biasa yang tidak mungkin bagi kita untuk membalasnya. Hanya saja kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu caranya adalah dengan memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti mereka telah melaksanakan dua perkara. Yang pertama, salam dan salawat kepada Nabi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perintah kebanyakan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Dan di antara salah satunya adalah perintah dikala kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hanya saja ayat ini berbeza dari ayat-ayat yang lainnya. Apa perbezaannya? Karena kalimat dan kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kalau kita perhatikan selalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Begitu juga dengan perintah-perintah yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seorang muslim akan suatu perintah, maka Allah awali di awal ayat dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Di awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Sedangkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima itu tidak sama dengan ayat yang lainnya. Mengapa demikian? Karena ayat ini tidak berada di awal ayat, tapi berada di pertengahan ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu.
Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran dikala berbicara tentang kalimat perintah ya ayyuhalladzina amanu, itu berada di awal ayat, kecuali kalimat di mana Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Apa makna yang ada terkandung di dalamnya ikhwatul Islam? Karena sebelum Allah memerintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka yang pertama kali mengucapkan salawat kepada Nabi adalah Allah itu sendiri. Kemudian setelah Allah mengucapkan salawat kepada Nabi, maka yang bersalawat kepada Nabi adalah para malaikatnya. Kemudian setelahnya baru kita diperintahkan untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena perintah itu biasanya orang yang memerintah tidak melakukannya. Misalnya lakukan ini, berarti yang melakukan adalah yang diperintah. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, Allah pun melakukan kalimat salawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi. Sebelum kita bersalawat kepada Nabi, Allah sudah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi. Sebelum kita bersalawat kepada Nabi, para malaikat yang begitu banyak jumlahnya, mereka sudah mengucapkan salawat kepada Nabi. Kemudian baru kita yang diperintahkan untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Artinya Allah bersalawat kepada Nabi, para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Maka kita pun ingin menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa bersalawat kepada Nabi SAW. Karena apabila kita mengucapkan salawat kepada Nabi, maka kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti kita telah melakukan kewajiban kita sebagai umat Nabi SAW. Karena memang di antara kewajiban kita kepada Rasulullah SAW atau haknya Nabi terhadap umatnya, di antara salah satunya wajib mencintainya, dan di antara bukti mencintainya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, di dalam mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, keutamaan, kemuliaan, kegembiraan, kebahagiaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat sana. Begitu mulia orang-orang yang senantiasa membasahi lisan dan lidahnya untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia. Dan salah satunya adalah hadis yang amat indah. Nabi SAW menyebutkan, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah, orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Makanya mengucapkan salawat kepada Nabi tidak cukup satu kali atau dua kali, tapi harus berkali-kali. Semakin banyak kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka semakin banyak kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan tentang bagaimana sejarah Nabi SAW di kota Madinah. Karena antara kota Madinah dengan Nabi SAW memiliki hubungan yang sangat kuat. Antara Nabi dengan kota Madinah, dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Dan di antara salah satu buktinya adalah keberadaan Nabi SAW di dalam kota Madinah. Di akhir kehidupan Nabi SAW 10 tahun lamanya, Nabi menghabiskan masa kehidupannya di dalam kota Madinah. Kemudian Nabi wafat di kota Madinah, dan Nabi pun akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Dan kita selalu mengatakan sebuah kalimat yang akan membuat kita bangga dan bahagia dikala kita berada di kota Madinah, bahwa semua mereka yang ada di kota Madinah, maka mereka mendapatkan sebuah titel yang sangat indah, yaitu jiwaru Rasulullah SAW. Mereka pernah atau mereka telah menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Sebuah kegembiraan bagi kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah, yang menjadi tetangga mereka atau mereka menjadi tetangganya baginda Muhammad bin Abdullah SAW. Apabila kita mengenang kalimat ini, kembali kita mengulang, ternyata nikmat berada di kota Madinah merupakan nikmat yang amat luar biasa. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk kita bersyukur terhadap nikmat yang amat luar biasa
maka hendaklah kita memanfaatkan momen yang ada untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya memperbanyak kegiatan yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi. Kita senantiasa mengulang kalimat ini, ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Madinah, walaupun hanya 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, maksimal ada yang 8 hari ataupun 10 hari, maka jadikanlah waktu yang paling indah dan perbanyaklah waktu mereka beribadah, terkhusus jika mereka berada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jaraknya dengan kita hanya beberapa langkah saja, dan kita ingin senantiasa menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rajin-rajinlah kita beribadah, perbanyaklah waktu kita di dalam masjid dibandingkan dengan waktu kita yang ada di luar sana. Kalau kita tidak ada kegiatan, maka datanglah ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau hanya sekedar duduk, karena pemandangan di dalam Masjid Nabawi adalah pemandangan yang indah. Kita akan memperhatikan saudara kita salat, kita akan melihat saudara kita berdoa sambil meneteskan air mata. Ada di antara mereka yang belajar agama, ada di antara mereka yang baca Al-Quran, ada di antara mereka yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pemandangan seperti ini tidak akan pernah ada yang keduanya kecuali di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah waktu kita di dalam Masjid Nabawi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menceritakan bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi wafat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Dan kemarin kita telah menjelaskan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika para sahabat yang ada di dalam rumah Nabi, dan kita mengatakan orang yang selalu menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki adalah keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas, Ali bin Abi Talib, Fadl bin Abbas, Utham bin Abbas, kemudian Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dari kalangan laki-laki. Sedangkan dari kalangan perempuan yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh keluarganya atau semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Saudah, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Maimunah, Juwairiyah, Zainab, semua mereka adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi berbaring dan sakit di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan mereka sudah yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka di saat itulah para sahabat ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka hendak memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak tahu bagaimana caranya, dan mereka pun berbeza bagaimana tata cara memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selalu kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Itu adalah dua kalimat yang harus kita mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Nabi adalah hamba yang tidak dituhankan. Artinya Nabi adalah hamba yang tidak diibadati. Tidak ada umat Nabi yang beribadah untuk Nabi atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi sesuai dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sekedar perantara sahaja agar kita semuanya bisa beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sisi yang lain, Nabi adalah Rasulun la yukadzab atau Nabiyyun la yukadzab. Nabi adalah seorang utusan Allah, seorang Nabi yang tidak boleh didustakan, seorang hamba yang tidak boleh diibadati, dan seorang Nabi yang tidak boleh didustakan. Itulah dua kalimat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku adalah sama dengan kalian, manusia sama dengan kalian. Sehingga Nabi SAW adalah manusia, manusia tercipta dari tanah. Begitu juga dengan baginda Nabi yang mulia.
apapun yang ada pada manusia itu juga ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Allah yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kalimat ini. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan kepada umatmu wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia, basyarun, sama dengan kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatal Islam, begitu juga untuk nabi-nabi sebelumnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Isa, menceritakan Maryam alaihi salam atau alaiha salam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kana yakulani at-ta'am. Mereka berdua, Nabi Isa, begitu juga dengan ibunya Maryam, mereka memakan makanan. Semua orang tahu kalau Nabi Isa makan, begitu juga Maryam juga makan. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Nabi Isa makan, Maryam juga makan? Agar kita tahu bahwa mereka itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mereka menjadi Tuhan atau tidak menjadi ilah, karena mereka adalah hamba Allah. Sehingga di antara salah satu sifatnya adalah makan makanan. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat cerita Allah di dalam Al-Qur'an tentang Nabi, di antara salah satunya wa yamshi fil aswaq. Di antara salah satu sifat Nabi disebutkan oleh Allah di awal surat Al-Furqan bahwa Nabi berjalan di pasar. Apa maknanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kebutuhan sebagaimana manusia yang lainnya. Nabi butuh makan, Nabi butuh berdagang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar, dan itu adalah sifat manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya agar kita tahu bahwa Nabi adalah manusia sama dengan yang lainnya. Hanya saja Allah berikan kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kelebihan yang paling utama yuha ilai, bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi utusan Allah, berarti di saat itulah Nabi memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Makanya disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, ada beberapa kelebihan Nabi yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Seperti misalnya hadis yang menyebutkan di antara salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi itu tidur, yang tidur itu hanya matanya, sedangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah tidur. Itu adalah perbezaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Tidur matanya, tapi hatinya tidak akan pernah tidur. Kalau kita ikhwatul Islam, tentunya tidak bisa kita bandingkan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita, dan tidak boleh dikiaskan siapapun dengan kita atau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang lainnya, misalnya di antara perbezaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di belakang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di depan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, aku melihat kalian, karena sebahagian para sahabat dikala mereka salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, dan itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di antara kelebihan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad Nabi adalah jasad yang barokah. Sesuatu yang ada pada diri Nabi adalah sesuatu yang barokah. Sesuatu yang ada pada diri Nabi, jasad Nabi, rambut Nabi, liur Nabi, keringat Nabi, semuanya tidak boleh dan tidak sama dengan keringat, dengan jasad, dengan air liur manusia yang lainnya. Sehingga itu ikhwatul Islam tidak boleh dikiaskan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwa Nabi dalam satu sisi adalah manusia biasa, tapi dalam sisi yang lain adalah utusan Allah yang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menemukan ada perbezaan antara Nabi dengan manusia biasa, dan salah satunya adalah di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat ikhwatul Islam, kemudian para sahabat mereka sudah yakin kalau Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah mereka ingin memandikan jasad Nabi yang mulia. Ketika Nabi SAW ingin dimandikan, mereka tidak tahu bagaimana Nabi akan dimandikan. Sampai mereka pun tertidur. Kemudian mereka mendengarkan suara dari samping atau dari sudut rumah. Kemudian suara tersebut mengatakan, "Anigsilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu." Hendaklah kalian yang akan memandikan Nabi. Siapa yang akan memandikan Nabi? Orang-orang tadi yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat siapa yang selalu bersama Nabi? Tadi baru kita sebutkan. Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Kita dahulukan yang paling tua dulu. Yang paling tua, silakan Pak.
Siapa yang tadi bersama Nabi? Karena mereka yang tadi bersama Nabi, mereka akan memandikan Nabi dan mereka pun akan baik. Al-Abbas, Qusam, Abu Talib, anak Al-Abbas siapa? Baik, siapa lagi? Siapa? Qusam sudah. Masya Allah, sebenarnya ingat tapi lupa ya. Ingat dari Masya Allah, silakan Masya Allah. Nanti supaya tak lupa ada catatannya di sini. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadzak, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat kajian, Masya Allah. Barakallahu fiik. Abu Talib tidak masuk ya. Abu Talib tidak masuk, tapi yang masuk itu adalah Ali bin Abi Talib. Karena Abu Talib meninggalnya di mana? Di mana? Di Mekah. Tahun berapa? Tahun ke-5 atau tahun ke-7? Tahun ke-10. Baik. Tapi anaknya Ali, namanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Nah, mereka ini sengaja kita sebutkan ikhwatul Islam karena mereka memiliki peran penting untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah mereka juga yang akan memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah menceritakan bahwa dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan, yang memegangnya adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang menyiramkan adalah Usama. Jadi Usama itu tugasnya adalah menyiramkan air di atas jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian paman Nabi, dia pun yang akan meratakan air di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka inilah yang selalu bersama Nabi dan mereka pula lah yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Nabi dimandikan dengan pakaian yang ada pada jasadnya, tidak dibuka pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikala Nabi dimandikan, dan itu perbezaan yang pertama, ketika Nabi wafat maka Nabi dimandikan dan pakaiannya tidak dibuka sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Kemudian apa kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faghasaluhu alaihi qamisu. Maka mereka pun memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tetap memakai pakaiannya. Yasubbunal ma'a fawqal qamis. Mereka hanya menyiramkan air di atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudlikunahu bil qamis duna aydihim. Sehingga mereka hanya mengusap pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan jasad Nabi. Artinya jasad Nabi tidak mereka usap, tapi pakaian yang tadi menutupi aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun sambil dipegang oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu sambil mengucapkan ma atyabaka hayyan wa mayyita. Engkau itu indah, engkau itu mulia ya Rasulullah, dikala engkau hidup dan dikala engkau wafat. Kemudian ikhwatul Islam, setelah dimandikan, maka yang harus dilakukan berikutnya adalah dikafankan. Makanya juga riwayat yang lain ikhwatul Islam, dan rata-rata riwayat, dan kita selalu mengatakan riwayat yang menyatakan akan cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan Nabi itu paling banyak dibawa oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena ibunda kita Aisyah lah yang selalu bersama Nabi. Tadi yang kita tanyakan adalah orang-orang yang bersama Nabi dari kalangan yang laki-laki. Sedangkan dari kalangan perempuan, istri Nabi itu sudah pasti. Karena nanti yang akan mengurus jasad Nabi itu pasti yang laki-laki, bukan yang perempuan. Memandikan, kemudian mengkafankan, begitu juga nanti akan memasukkan ke dalam liang lahat. Kita pun akan menyebutkan ikhwatul Islam. Ibunda Aisyah menyebutkan, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin sahuliyah min kursuf laysa fiha qamisun wala imamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain putih bersih dari kapas, tanpa ada baju dan surban padanya. Itulah tata cara mengkafankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala dikafankan ikhwatul Islam, maka ada sebahagian kaum muslimin yang mereka dikala dikafankan, kalau dikafankan maka ditutup semuanya. Kalau ada pun yang dibuka, maka itu juga tidak menjadi masalah. Dan itu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya nanti kalau ada yang meninggal kemudian dikafankan ditutup semuanya, maka tidak menjadi masalah, dan tidak ada yang namanya istilah tali pocong di sana. Bisa dipahami? Misalnya ditutup semuanya, tidak dibuka juga tidak menjadi masalah. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka ditutup semuanya. Kemudian kalau ada yang membukanya, misalnya ingin dimasukkan kemudian dibuka mukanya, maka itu juga tidak menjadi masalah. Karena itu juga pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tujuannya tidak lain karena Umar ingin menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Umar juga berpesan, nanti kalau aku dikuburkan, karena dikala kita dikuburkan muka kita akan dihadapkan ke kiblat. Kemudian Umar mengatakan dibuka mukanya, kemudian tempelkan mukaku ke tanah, bahwa inilah Umar, seorang hamba yang fakir kepada Allah, seorang hamba yang butuh akan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak membukanya, tidak menjadi masalah. Jangan dijadikan itu sebuah permasalahan, apalagi itu dianggap sebuah keyakinan yang akan mengganggu orang yang tadi sudah meninggal. Tidak ada ceritanya. Kalaupun, karena Nabi SAW demikian keadaannya, kalaupun dibuka juga tidak menjadi masalah. Artinya itu perkara yang dikembalikan kepada orang tersebut tanpa ada keyakinan. Umar melakukan yang demikian. Karena Umar ini kita tahu di ikhwatul Islam, orang yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar itu yang dia simpan dan yang dia rahasiakan lebih baik daripada yang dia tampakkan. Itu adalah sifat Umar bin Khattab. Yang dia rahasiakan artinya rahasia antara dia dengan Allah lebih mulia dan lebih barakah, lebih sempurna dibandingkan dengan apa yang dia tampakkan. Makanya dikala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ingin wafat, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tidak ragu-ragu, tidak segan mengatakan yang akan memimpin setelahku adalah Umar bin Khattab. Dia tidak memberikan pilihan kepada kaum muslimin. Kemudian sebagian orang mengatakan Umar itu orangnya keras, Umar itu orangnya tegas. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Yang dia sembunyikan lebih mulia, lebih barokah dibandingkan dengan apa yang dia tampakkan. Artinya apa? Dia tegas dalam masalah agama, tapi kalau urusan dia dengan Allah, Umar itu adalah orang yang paling cengeng, yang paling suka menangis. Dia tegas, tapi kalau dia sudah berdua-duaan dengan Allah di malam hari, solat malam, maka dia tidak akan pernah kecuali akan meneteskan air mata. Itulah sahabat Umar bin Khattab. Dan salah satunya dikala meninggal dia pun berpesan, buka wajahku, kemudian tempelkan ke tanah, artinya untuk menghinakan dirinya agar Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, ini hambamu yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan dosa dan maksiat, ampunkan dosaku. Seolah-olah itu merupakan bahasa yang keluar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya ikhwatul Islam, kalau ada yang dikuburkan, ditutup mukanya, dibuka mukanya, itu perkara biasa, tidak ada keyakinan di sana. Tidak ada istilah sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan harus dibuka, karena kalau tidak dibuka nanti dia akan kembali kepada keluarganya. Tidak ada yang namanya istilah orang yang sudah meninggal kembali kepada keluarganya. Mereka tidak ada istilahnya orang yang sudah meninggal, mereka setiap malam Jumat mereka pulang ke kampung halamannya. Tidak ada istilah yang demikian ikhwatul Islam. Iya, kalau ada orang yang meninggal, kemudian tiba-tiba orang yang sama dan orang yang serupa, kita lihat mereka berjalan di pasar, kita berjumpa, maka ketahuilah itu adalah qarinnya. Qarin itu adalah orang, dan setiap kita ada qarinnya. Qarin itu ikhwatul Islam, itulah yang senantiasa memerintahkan kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Dan semua kita tidak ada yang selamat darinya kecuali baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi mengatakan semua kita, dan itu disebut dengan qarin. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 pakaian yang berwarna putih yang bersih dari kapas. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan, maka setelahnya yang dilakukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah digali perkuburannya. Kemudian ikhwatul Islam, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Lamma aradu an yahfiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ba'athu ila Abi Ubaidah bin Jarrah wa kana yasrahu wa kana yadrahu qadarihi ahli Makkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian ingin digali perkuburan Nabi, maka siapa yang akan menggali perkuburan Nabi? Maka mereka pun mencari salah seorang sahabat yang berasal dari Makkah, namanya adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu adalah orang yang disebutkan oleh Nabi aminu hadhil ummah, orang yang terpercaya dari kalangan umat ini. Dan dia biasanya menggali perkuburan sebagaimana perkuburan yang digali untuk penduduk Makkah. Kemudian wa ba'athu ila Abi Talha wa kana huwa alladhi yaghfiru li ahli Madinah. Kemudian juga diutus salah seorang untuk mencari Abu Talha. Jadi yang dicari untuk menggali perkuburan ada 2. Yang pertama Abu Ubaidah, dan yang kedua Abu Talha. Abu Ubaidah itu untuk Makkah, Abu Talha itu untuk penduduk Madinah, karena biasanya dia yang menggali perkuburan untuk penduduk Madinah. Fa ba'athu ilaihima rasulain wa qalu. Kemudian maka mereka atau ada orang yang mengutus cari Abu Ubaidah atau cari Abu Talha.
siapapun Allahumma khirli rasulik fawajadu Abu Talha, siapapun yang pertama kali dijumpai, maka merekalah yang nanti akan menggali perkuburan untuk Nabi SAW. Kemudian fawajadu Abu Talha, ternyata yang ditemukan yang pertama kali adalah Abu Talha. Faji'a bihi wa lam yujad Abu Ubaidah, maka dia pun didatangkan, kemudian dialah yang menggali perkuburan Rasulullah SAW. Falahada li Rasulillah SAW. Kemudian maka dia pun termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan atau untuk menggali perkuburan Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, falamma farahu min jihazihi, ketika Nabi SAW sudah dimandikan dan Nabi sudah dikafankan, wudi'a ala saririhi fi baiti, maka Nabi SAW diletakkan di atas sarirnya, di atas tempat tidur yang ada di rumah ibunda kita Aisyah. Karena memang Nabi SAW wafat di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Thumma dakhala an-nas ala Rasulillah, kemudian setelah digali perkuburannya, maka sekarang giliran berikutnya belum lagi dimasukkan ke perkuburan tapi disalatkan. Maka dari sini ikhwatul Islam dapat kita ambil pelajaran bahwa Nabi SAW juga disalatkan sebagaimana manusia yang lainnya. Padahal kita tidak tahu orang yang syuhada saja, orang yang syahid, orang yang meninggal berjihad di jalan Allah, mereka itu disalatkan atau tidak? Orang yang syahid di jalan Allah meninggal atau tidak? Disalatkan atau tidak? Iya atau tidak? Siapa bisa jawab, angkat tangan? Dan apa alasannya? Orang yang meninggal syahid disalatkan atau tidak? Siapa yang jawab? Angkat tangannya. Orang yang syahid. Ada orang yang syahid, tapi syahid secara hakiki, ya, bukan syahid yang kemarin telah kita jelaskan. Karena Nabi, kenapa kita mengatakan yang demikian? Para ulama itu mereka berbeza. Nabi itu wafat sebagaimana wafat manusia biasa, atau Nabi wafat sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para ulama mereka mengatakan yang demikian? Karena di antara salah satu yang menyebabkan sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW adalah racun yang pernah terminum oleh Nabi dikala terjadi perang Khaybar. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, sakit yang dirasakan oleh Nabi di akhir kehidupannya ada 3. Yang pertama sakit kepala Nabi setelah Nabi pulang dari berziarah ke perkuburan Baqi'. Sepulangnya Nabi SAW dari berziarah, maka Nabi merasakan sakit kepala yang amat luar biasa, sehingga Nabi mengatakan kepada ibunda kita Aisyah, bal ana wa ra'sa, tetapi aku yang sakit kepalaku wahai ibunda kita Aisyah, wahai Aisyah. Jadi itu sakit yang pertama kali dirasakan oleh Nabi. Kemudian Nabi juga merasakan sakit kerongkongannya. Apa yang menyebabkan sakit kerongkongan Nabi SAW? Bekas racun yang pernah dimakan oleh Nabi dikala terjadi perang Khaybar. Kita ulang secara singkat saja ikhwatul Islam. Ketika terjadi perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah melawan orang-orang Yahudi, maka Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ada salah seorang wanita Yahudiyah. Dia bertanya kepada para sahabat Nabi, apa makanan yang paling dia disukai? Maka sahabat mengatakan Nabi paling suka makan kambing bagian pahanya. Jadi kambing itu adalah makanan yang paling disukai oleh Nabi. Dan tentunya sesuatu yang disukai oleh Nabi tidak akan pernah mendatangkan penyakit. Jadi kalau kita makan kambing kemudian kolesterol, yang salah bukan kambingnya, berarti kita yang salah. Bisa dipahami? Karena itu makanan yang disukai oleh Nabi SAW. Makanan yang disukai oleh Nabi tidak mungkin mendatangkan musibah kepada kita, kecuali ada riwayat-riwayat yang lainnya. Makanya Nabi SAW suka makan kambing. Bahkan itu merupakan makanan yang, makanya nanti cobalah. Nanti dikala kita ada di sini nanti coba. Karena rasanya berbeza. Kalau kambing di kita, yang membuat kita kolesterol itu bumbunya. Jadi bumbu yang menjadi masalah. Di sini biasa-biasa saja ikhwatul Islam. Kalau tidak percaya nanti dicoba. Terlepas daripada itu semua, wanita itu bertanya, apa makanan yang paling disukai oleh Nabi? Maka dia mengatakan, sahabat mengatakan, kambing bagian pahanya. Maka dia membuat racun yang paling banyak di bagian paha. Karena nanti Nabi akan mengambil bagian paha tersebut. Kemudian diberikan sebagai hadiah untuk Nabi. Dan Nabi menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Dan Nabi memakan makanan ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara. Karena mereka juga diizinkan, atau kita juga diizinkan memakan makanan mereka terutama yang ada sembelihannya. Sedangkan selain Yahudi dan Nasara apabila memberikan sembelihan kepada kita, maka tentunya tidak demikian keadaannya. Sedangkan orang Yahudi dan Nasara, maka boleh bagi kita memakan makanannya. Misalnya ada di antara kita yang punya tetangga bukan Muslim tapi Yahudi atau Nasara,
kemudian diberikan kepada kita misalnya ayam goreng misalnya, atau kambing bakar misalnya, maka boleh bagi kita untuk memakannya sebagaimana Nabi SAW memakannya. Kemudian Nabi memakannya. Ketika Nabi memakannya, ada di antara para ulama yang mengatakan Nabi hanya sekedar memasukkan ke dalam mulutnya, kemudian kambing ini berbicara kepada Nabi. Kambing berbicara kepada Nabi, dan itu adalah bentuk Allah menyelamatkan Nabi. Karena Nabi adalah manusia yang maksum. Maksum itu tidak akan ada yang bisa mengganggu Nabi SAW kecuali Allah yang akan menjaga Nabi SAW. Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, awal-awal hijrah Nabi SAW butuh pengawal. Bahkan Nabi SAW tidak bisa tidur di malam hari, karena dikala Nabi sampai di kota Madinah, orang-orang Mekah tidak akan membiarkan Nabi begitu saja. Ada saja tiba-tiba anak panah yang sampai ke kemah Nabi. Kadang ada saja sebagian sahabat yang meninggal di sana, sehingga Nabi tidak bisa tidur malam. Dan para sahabat mereka bergantian untuk menjaga Nabi SAW, sampai Allah menurunkan ayat, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu wahai Muhammad. Semenjak itulah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian tidak usah lagi menjagaku, karena Allah yang akan menjagaku. Artinya Allah menjaga Nabi SAW. Tidak mungkin Allah tidak menjaga Nabi. Maka Nabi disebut dengan maksum. Dan maksum itu ikhwatul Islam banyak perbezaannya. Atau maksum itu banyak. Maksum yang bagaimana? Maksum dalam masalah agama, maksum dalam masalah dunia. Maksum dalam masalah agama itu sudah pasti. Artinya agama ini maksum dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang disampaikan kepada Nabi. Semua yang keluar dari lisan Nabi SAW maksum. Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi, kemudian hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi, itu maksum semuanya. Sedangkan dalam masalah perkara duniawi, apakah Nabi maksum atau tidak? Maka di saat itulah para ulama mereka berbeza. Terlepas daripada itu semua, karena ikhwatul Islam, Nabi SAW juga sakit. Nabi SAW juga pernah terkena sihir. Nabi SAW juga pernah termakan racun. Jadi kalau ada yang bertanya, bukankah Nabi maksum? Iya, tapi maksum Nabi yang disepakati itu adalah dalam masalah urusan agama. Sedangkan dalam urusan dunia, Nabi juga maksum, tapi para ulama berbeza di sana. Maksum dalam berbagai suatu segi, tapi tidak maksum secara keseluruhan. Makanya Nabi sakit, Nabi SAW juga terkena racun. Kalau Nabi maksum, maka Nabi SAW tidak akan pernah memberikan mudarat kepadanya racun ini. Jangankan Nabi, para sahabat saja. Contoh misalnya Khalid itu ikhwatul Islam pernah minum racun. Karena orang menantang dia, kalau kamu minum, kemudian tidak ada masalah, maka kami akan masuk Islam. Dan itu tentunya demi kemaslahatan bersama. Maka Khalid meminumnya, memakannya, tidak berpengaruh kepadanya. Sehingga dengannya mereka pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia biasa bisa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan di antara Nabi dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, makanan ini yang tadi sudah diracun berbicara. Kalau kita makan, kemudian makanannya berbicara, apa yang terjadi? Kita kabur. Dan itu sering terjadi ikhwatul Islam. Para sahabat pernah menyebutkan, kunna na'kulut ta'am, kunna nasbahu tasbihat ta'am wa huwa yukal. Kami dikala makan bersama Nabi, kami mendengarkan makanan itu mengucapkan tasbih subhanallah, sedangkan dia sedang dimakan. Artinya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya yang berbicara itu adalah makanan yang tadi diracun, kambing yang sudah diracun. Dikala dia berbicara, apapun bicaraannya, dia pun mengatakan, aku diberikan racun atau aku sudah diracun. Jadi makanan ini yang berbicara, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk menjaga baginda Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja makanan itu sudah sampai di mulut Nabi. Sebahagian para ulama mengatakan Nabi sudah menelannya. Yang lain mengatakan Nabi mengunyahnya, kemudian memuntahkannya. Apapun yang terjadi, ditelan atau dibuang, tapi racun sudah ada di kerongkongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Racun itu tidak ada pengaruhnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja itu ada efek sampingnya, terutama di akhir kehidupan Nabi. Sehingga di antara salah satu yang membuat Nabi sakit adalah gara-gara kerongkongannya. Kenapa kerongkongan Nabi? Karena racun yang dulu pernah terminum pada tahun ke-7 Hijriah. Coba bayangkan, dari tahun ke-7 Hijriah. Nabi kapan wafatnya? Tahun ke-11 Hijriah. Berarti hampir 3 tahun setengah. 3 tahunan lah. Tapi racun itu baru memberikan pengaruh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Kalau seandainya Nabi wafat dan salah satu yang menyebabkan wafatnya Nabi adalah gara-gara racun tersebut,
berarti wafatnya Nabi sebagai seorang syuhada. Bisa dipahami? Itulah yang tadi, makanya tadi kita bertanya, orang yang syahid itu biasanya dimandikan atau tidak, disolatkan atau tidak? Tidak. Baik, siapa yang menjawab angkat tangan? Tapi tentunya dengan alasannya. Ini yang pertama ya. Baik, orang yang syuhada disolatkan atau tidak? Pertanyaannya salatnya. Kalau dimandikan kita semua tahu orang yang syuhada mereka tidak dimandikan. Pertanyaannya orang yang syuhada mereka disalatkan atau tidak? Disalatkan. Angkat tangannya. Baik. Disalatkan. Kenapa disalatkan? Hamzah setelah perang Uhud disalatkan. Orang yang berada di Badar tidak disalatkan. Orang di Badar tidak disalatkan. Kenapa? Jadi bagaimana? Disalatkan atau tidak? Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yahfadak, Allah yahfadak. Masya Allah, silakan. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah, syakarallahu lakum, hafizakumullah. Orang yang syuhada, syakarallahu lakum. Orang yang syuhada itu ikhwatul Islam, itu dikembalikan kepada imamnya. Hukum asalnya mereka tidak disalatkan. Tapi kalau imamnya, pemimpinnya mengatakan kita mensalatkan mereka, maka silakan, atau kita akan mensalatkannya. Hukum asalnya mereka tidak disalatkan, tapi tetap disolatkan kalau imamnya mengatakan salatkan. Seperti misalnya dikala terjadi perang Uhud, orang yang ada di Uhud disolatkan oleh Nabi SAW. Sedangkan di tempat yang lainnya tidak disolatkan, mereka dikuburkan dengan darah yang ada pada dirinya. Kemudian mereka pun, orang yang syuhada itu tidak ada jarak dia dengan kematian kecuali surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang salat itu biasanya orang yang disolatkan kita akan mendoakan mereka, ya atau tidak? Makanya dikala kita takbir, salat itu ada 4 takbirnya, atau yang kita kenal dengan salat jenazah ada 4 takbirnya. Dan kita di Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam, di tanah haram Makkah Madinah, selalu melakukan 5 kali waktu atau 5 kali kita melakukan salat jenazah. Kalau salat jenazah, jangan ada di antara kita yang tidak ikut mensalatkannya, walau kita tidak tahu siapa yang akan disalatkan. Karena kita tidak tahu yang disalatkan itu laki-laki atau perempuan, 1 orang atau 2 orang, anak-anak, dewasa, kita tidak tahu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita ikut serta di dalam mensalatkannya. Karena dikala kita mensalatkannya ada doa di dalamnya. Makanya takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah, yang kedua kita baca sholawat, yang ketiga apa yang kita baca? Doa apa doanya? Allahumma firlahu warhamhu, doanya itu. Makanya selalu kita mengatakan di Fathul Islam, dikala kita salat apalagi di Mekah ya, terutama bagi kita yang pergi ke Mekah atau yang berasal, yang pernah sudah dari Mekah menuju Madinah, ketika takbir yang ketiga itu biasanya takbir yang ketiga itu sangat lama, bahkan lebih lama dengan takbir yang ketiga yang ada di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi takbir yang ketiga lama atau tidak? Lama atau tidak? Sebenarnya lama juga, di Mekah lagi lama. Karena doanya panjang. Sebenarnya tidak lama, karena doa kita yang terlalu singkat. Karena kita hanya mengatakan Allahumma firlahu. Karena doa itu banyak sekali ikhwatul Islam. Karena mendoakan orang yang meninggal itu momennya adalah di takbir yang ketiga atau di takbir yang keempat. Itulah waktunya. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin mensolatkan jenazah, waktu yang paling bagus berdoa itu adalah di dalam solatnya. Bisa dipahami? Maka berlama-lama mensolatkan atau mendoakannya. Dan di antara doanya, Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'alal iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffihi 'alal Islam. Artinya di dalam doa ini kita mendoakan mereka dan juga mendoakan diri kita. Orang yang syahid ikhwatul Islam, mereka pasti masuk surga kalau mereka tidak ada halangannya. Seperti misalnya berhutang itu adalah halangan. Kalau mereka berhutang maka tetap mereka diproses dulu walaupun mereka syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Artinya ikhwatul Islam, orang yang syahid hukum asalnya mereka tidak disolatkan. Nah sekarang Nabi disolatkan atau tidak? Nabi disolatkan atau tidak? Nah disinilah terletaknya perbezaan yang lainnya antara Nabi dengan kita. Ketika Nabi disolatkan, apakah Nabi butuh untuk disolatkan? Nabi butuh disolatkan atau tidak? Yang butuh atau yang memerlukan itu adalah kita yang mensolatkannya atau para sahabat yang mensolatkannya. Maka di dalam mensolatkan Nabi SAW itu banyak, atau di dalam mensolatkan Nabi SAW tidak sama dengan kita mensolatkan kaum muslimin yang lainnya. Bagaimana bentuknya ikhwatul Islam?
Ketika Nabi SAW berada di dalam rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala dan Nabi tidak dikeluarkan jasadnya. Nabi SAW tidak dikeluarkan jasadnya. Makanya nanti kalau ada orang yang disolatkan di rumahnya, dikeluarkan jasadnya, tidak di masjid, maka juga tidak menjadi masalah. Jadi solat itu tidak mesti di dalam masjid untuk mensolatkan jenazah kaum muslimin. Di mana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Dan salah satunya adalah di rumah duka tersebut. Misalnya di rumahnya ada lapangan yang luas, kemudian kita mensolatkan mereka di sana juga tidak menjadi masalah. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam agama. Kalau Nabi itu disolatkan di dalam rumah Aisyah, jadi Nabi SAW betul-betul tidak bergeser. Di mana Nabi wafat, di situ Nabi SAW dimandikan. Kemudian di situ juga Nabi SAW disolatkan. Nabi tidak digeserkan jasadnya. Karena memang itu merupakan di antara perbezaan yang lainnya. Nanti akan kita sebutkan di ikhwatal Islam. Kemudian dikala Nabi ingin disolatkan, di mana jasad Nabi? Jasad Nabi di atas kasur di tempat Nabi wafat. Jadi tidak berubah. Di mana Nabi SAW wafat, disitulah Nabi disolatkan. Dan Nabi wafat di dalam rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan rumah ibunda kita Aisyah bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Bisa dipahami? Kita selalu mengulang ikhwatul Islam. Masjid Nabawi panjangnya 35, lebarnya 30. Sebelum terjadi perang Khaybar. Setelah terjadi perang Khaybar diperluas. Sehingga yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah siapa? Nabi itu sendiri. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi. Sehingga siapapun yang datang setelah Nabi, kalau mereka ingin melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, dipersilahkan, tidak menjadi masalah. Dan semua perluasan yang dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi disebut dengan Masjid Nabawi, seluas apapun itu. Karena yang pertama kali melakukan perluasan adalah Nabi. Seolah-olah Nabi memberikan kaedah, siapapun yang datang setelahku, kemudian kalau seandainya mereka melihat jamaah tidak muat lagi, sudah bertambah kaum muslimin yang datang ke kota Madinah, maka perluaslah seluas-luasnya. Dan sekarang kita lihat bagaimana perluasan Masjid Nabawi. Dan 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun, bisa jadi Masjid Nabawi panjangnya sudah mulai 10 kilo. Kita tidak tahu. Artinya apabila dilakukan perluasan, maka itu semuanya adalah Masjid Nabawi. Tapi harus kita ingat ikhwatul Islam, dulu Nabi SAW masjidnya 35, panjangnya 35, lebarnya 30. Kemudian rumah Nabi SAW ada di bagian kiri atas Masjid Nabawi. Dan disitulah rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rumah ibunda kita Aisyah ini bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Rumah itu adalah rumah. Bisa dipahami? Dan Nabi wafat di rumah. Nabi tidak pernah wafat di dalam masjid. Paham atau tidak sampai di sini? Nabi tidak pernah wafat di dalam masjid, tapi Nabi wafat di dalam rumah. Di dalam rumah siapa? Di dalam rumah ibunda kita Aisyah. Makanya setiap kali disebutkan tentang sejarah wafatnya Nabi SAW, seperti misalnya wudi'a ala saririhi fi baiti. Dikala Nabi SAW selesai dimandikan, selesai dikafankan, maka Nabi diletakkan di atas kasur yang ada di dalam rumahnya. Disebut dengan rumah Nabi. Rumah Nabi adalah rumah Nabi, bukan bagian daripada Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW. Jadi tidak ada sejarahnya kalimat-kalimat yang keluar bahwa Nabi dikuburkan di dalam Masjid Nabawi. Tidak ada yang namanya istilah seperti ini. Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam masjid, tapi Nabi dikuburkan di dalam rumah. Kenapa Nabi dikuburkan di dalam rumah? Karena itu kekhususan untuk Nabi SAW. Sehingga ikhwatul Islam, di antara kekhususan yang lain untuk Nabi SAW tidak boleh digeserkan jasadnya. Satu jengkal pun Nabi tidak akan pernah digeserkan jasadnya. Jadi tidak ada ceritanya Nabi SAW akan ada orang yang memindahkan jasad Nabi, bahwa perkuburan Nabi akan dikeluarkan, bahwa Nabi SAW, tidak ada. Karena jasad Nabi tidak akan pernah bergeser dari tempat wafatnya. Dan itu merupakan di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Makanya ikhwatul Islam, dikala Nabi dimandikan, dikafankan, di tempat Nabi wafat tidak bergeser. Begitu juga nanti dikala liang lahat Nabi digali, begitu juga keadaannya, Nabi tidak bergeser. Karena Nabi tidak boleh dipindahkan dari tempat Nabi wafat. Kenapa demikian? Itu kekhususan dari Allah kepada Rasulullah SAW. Artinya kalau itu kekhususan, maka tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Makanya kita, kalau kita wafat di suatu tempat, boleh tidak kita bergeser? Boleh. Bahkan antar bangsa pun tidak menjadi masalah. Kita wafat di sini, kemudian ingin dikuburkan di daerah, tidak menjadi masalah. Atau kita wafat di daerah kita pun meminta ingin dikuburkan di Baqi misalnya, juga tidak menjadi masalah, bebas. Kalau manusia biasa.
Tapi kalau Nabi tidak boleh dipindahkan, di mana Nabi wafat, di situ Nabi dikuburkan. Itu perbezaan Nabi dengan kita. Kalaupun sekarang perkuburan Nabi ikhwatul Islam sudah dimasukkan ke dalam bagian daripada Masjid Nabawi, jadi perkuburan itu tidak pernah salah. Tidak ada pernah salah ikhwatul Islam. Yang salah itu adalah, atau yang menjadi masalah itu adalah hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW melarang kita menjadikan masjid sebagai perkuburan. Apa makna menjadikan masjid sebagai perkuburan? Bisa jadi dikuburkan di dalamnya. Maka Nabi SAW, kan Nabi dikuburkan di dalam masjid. Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam masjid, tapi Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah. Kemudian terjadi perluasan itu tetap Nabi dikuburkan di dalam rumah ibunda kita Aisyah. Jadi asal muasalnya Nabi wafat di rumah Aisyah dan dikuburkan di rumah Aisyah, dan perkuburan Nabi tidak sama dengan perkuburan kita. Masjid Nabi pun tidak akan sama dengan masjid kita. Masjid Nabawi ikhwatul Islam itu lokasinya dari Allah. Wafatnya Nabi lokasinya juga dari Allah. Bisa dipahami maknanya? Lokasi Masjid Nabawi ini Allah yang memilihkan, karena ini adalah bagian daripada tanah haram, dan semua tanah haram itu ikhwatul Islam itu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya bukan dari Nabi, karena Makkah adalah haram, Madinah adalah haram. Kapan Makkah dan Madinah menjadi haram? Kapan? Kapan Allah menjadikan Makkah dan Madinah tanah haram? Makkah haram atau tidak? Tanah haram. Madinah tanah haram atau tidak? Pertanyaannya, kapan Allah menjadikan Makkah dan Madinah tanah haram? Setelah Nabi. Jadi Madinah menjadi haram setelah Nabi hijrah ke? Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Sehat saja, barakallahu fiik. Tapi jawabannya salah ya. Tapi ikhwatul Islam, Makkah Madinah menjadi haram ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bisa dipahami? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah dijadikan ini haram sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi keharaman itu kita tidak tahu, kecuali kalau di Mekah melalui lisan Nabi Ibrahim, kalau di Madinah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada hadis Nabi, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Nabi Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkan, Allah sudah mengharamkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi keharamannya baru dipertegas ketika Nabi Ibrahim mengangkat bangunan Ka'bah di sana. Begitu juga dengan Madinah. Nabi mengatakan, wa inni haramtul Madinah. Aku pun menjadikan Madinah tanah haram. Bukan Nabi yang menjadikan Madinah sebagai tanah haram, tapi Allah yang menjadikannya. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, berarti ini adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Datangnya Nabi ke sini pilihan dari Allah. Kemudian Nabi membangun masjid. Tidakkah kita tahu dikala Nabi bercerita atau bagaimana sejarah pembangunan Masjid Nabawi? Ketika para sahabat mereka memberikan tanah, mereka berlomba-lomba, ini tanah kami ambil untuk pembangunan Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Bagaimana caranya? Caranya ikhwatul Islam, Allah yang menentukan melalui onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana berhenti, maka disitulah akan dibangun Masjid Nabawi. Dan onta itu siapa yang memperjalankannya? Allah Azza wa Jalla. Artinya Masjid Nabawi ini pilihan dari Allah yang tidak akan pernah dipindahkan untuk selama-lamanya. Kalau masjid kita bisa tidak dipindahkan? Bisa. Kalau misalnya dilakukan perluasan jalan misalnya, atau ada sesuatu masalah misalnya, silakan pindahkan, tidak menjadi masalah. Karena al-ardu kulluha masajid. Semua bumi Allah itu masjid. Semuanya dimanapun kecuali dua. Yang pertama, tempat kita buang hajat, tandas, WC ataupun apapun namanya. Yang kedua, pasar. Berarti kalau orang sholat di pasar tak boleh. Yang kedua, perkuburan. Artinya antara masjid dengan perkuburan dua hal yang dipisahkan dalam agama. Kalau seandainya tidak dipisahkan, tidak ada. Nabi SAW mengatakan, al-ardu kulluha masajid. Semua bumi Allah itu masjid kecuali dua. Yang pertama perkuburan, dan yang kedua tempat kita buang hajat. Kalau seandainya boleh, maka perkuburan masuk, tapi dikecualikan. Artinya perkuburan dengan masjid dua hal yang tidak disatukan. Bagaimana dengan Nabi? Nabi tidak sama dengan kita. Bagaimana dengan masjid Nabi? Masjid Nabi juga tidak sama dengan masjid kita. Bisa dipahami? Makanya kalau ada di antara kita ikhwatul Islam yang diberikan rezeki oleh Allah, kemudian dia ada tanah diwakafkan, maka wakafkanlah karena Allah tanpa bersyarat. Ini tanah aku wakafkan untuk pembangunan masjid. Kemudian nanti dibangun.
Jangan kita bersyaratkan kalau nanti saya wafat saya seperti ini. Karena dikala kita mewakafkan itu adalah bagian daripada pahala yang amat luar biasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berwakaf ikhwatul Islam, dan banyak kaum muslimin yang ingin berwakaf, dan dianjurkan bagi kita untuk berwakaf, terutama wakaf masjid, karena memang masjid itu harus wakaf semuanya, tanahnya, bangunannya, semuanya. Wa annal masajida lillah, masjid itu adalah milik Allah. Makanya tanah masjid tidak boleh kecuali wakaf. Kalau ada tanah masjid yang tidak wakaf, berarti itu bukan dinamakan dengan masjid. Karena masjid itu semuanya harus wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berwakaf, maka jangan diberikan syarat. Karena kalau kita memberikan syarat, misalnya saya ingin seperti Nabi dikuburkan di samping masjid, saya pun ingin dikuburkan di samping masjid. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tidak sama dengan Rasulullah. Makanya kita menceritakan ini ikhwatul Islam agar kita tahu bagaimana perbezaan Nabi dengan kita. Terlalu banyak perbezaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Dan salah satunya adalah mensolatkan Nabi. Jadi dikala mensolatkan Nabi ikhwatul Islam, Nabi sebenarnya tidak butuh disolatkan. Tapi kenapa Nabi tetap disolatkan? Karena orang yang mensolatkan Nabi, mereka akan merasa mulia dengannya. Bisa dipahami? Sehingga dikala mensolatkan Nabi tidak sama dengan kita disolatkan. Ketika Nabi disolatkan, siapa yang jadi imam? Siapa? Siapa jadi imam dikala Nabi disolatkan? Siapa yang tahu? Siapa yang menjadi imam dikala Nabi disolatkan? Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang paling dekat dengan Nabi. Karena Abu Bakar orang paling dekat dengan Nabi. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, silakan. Syukran. Barakallahu fiik. Tapi jawabannya salah lagi ya. Aduh. Hai, barakallahu fiik. Tidak ada orang yang jadi imam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disalatkan, tidak ada yang jadi imam. Dan tidak ada yang jadi makmum. Tidak ada imam, tidak ada makmum. Apa maknanya? Salat. Besok lagi kita sambung ya. Jadi tentang masalah ini ikhwatul Islam, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah besok kita akan kembali menyambungnya. Artinya terlalu banyak perbezaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Dengan kita mengetahui hal seperti ini ikhwatul Islam, tentunya semakin dekat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita akan mengetahui Nabi dalam satu sisi manusia biasa, tapi Nabi banyak perbezaannya dengan manusia biasa. Itu poin yang harus kita ketahui. Banyak hal-hal yang tidak boleh kita samakan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah keberkahan yang ada pada diri Nabi. Nabi itu berkah semuanya. Apapun berkah ikhwatul Islam untuk Nabi. Perkuburan Nabi juga tidak sama, masjid Nabi juga tidak sama, cara mensolatkan Nabi juga tidak sama, dan itu merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang salah, bahasa yang tidak tepat, cara penyampaian yang kurang bagus. Kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa, sebelum kita menutup pengajian kita ini, kita senantiasa memberikan motivasi ikhwatul Islam. Dan di antara salah satu motivasinya adalah motivasi yang berulang-ulang. Dan salah satunya adalah bagaimana kita berebut untuk mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah cerita ikhwatul Islam. Cerita ini cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, atau cerita tentang Abu Hurairah. Di kota Madinah ada salah satu pasar, namanya Pasar Manakhah. Pasar Manakhah ini ikhwatul Islam adalah pasar yang diperuntukkan oleh Nabi bagi kaum muslimin. Karena sebelum Nabi datang ke kota Madinah itu sudah punya pasar. Hanya saja pasar itu dipegang oleh orang-orang Yahudi. Ada pajak di dalamnya, banyak di dalamnya. Ada dharibah itu pajak kalau bahasa kitanya, sehingga memberatkan kaum muslimin. Maka Nabi SAW pergi ke bagian kanan Masjid Nabawi, bagian kanan. Maka Nabi menghentakkan kakinya di sana, kemudian mengatakan, ini pasar kalian, dan kalian bebas di sini tanpa dipungut biaya, tanpa ini, tanpa itu. Kemudian disebut dengan Pasar Manakhah. Namanya Pasar Manakhah. Kemudian di kota Islam, ketika Nabi wafat, maka orang-orang mereka lebih sibuk di pasar dibandingkan dengan masjid. Sama dengan kita melaksanakan umrah ini. Kita lebih banyak waktunya di masjid atau di pasar? Di masjid atau di pasar? Di mana? Di hotel ya? Lebih parah lagi ya. Artinya ikhwatul Islam sama ikhwatul Islam. Jadi yang dulu dengan sekarang juga sama, tapi tempatnya berbeza. Maka itu harus kita ingat.
Jangan kita lebihkan waktu kita di dalam tempat yang lain dibandingkan dengan masjid. Nah, dikala wafatnya Rasulullah SAW, orang lebih suka ke pasar. Tiba-tiba Abu Hurairah datang kepada orang pasar tersebut sambil mengatakan, wahai orang-orang yang ada di pasar, tidakkah kalian tahu sekarang ada warisan yang sedang dibagikan? Mereka bertanya, di mana? Di Masjid Nabawi. Mendengarkan kata warisan, apa yang terbayangkan? Dinar dan dirham. Maka orang-orang pasar itu, mereka semuanya pergi meninggalkan pasarnya, pergi ke Masjid Nabawi. Abu Hurairah tahu kalau mereka akan kembali lagi, maka dia duduk di sana menunggu orang-orang tadi. Kemudian dikala mereka sampai ke Masjid Nabawi, mereka tidak mendapatkan ada dinar, ada dirham. Mereka kembali datang kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana dinarnya, mana dirhamnya, mana warisannya? Maka Abu Hurairah kembali bertanya, apa yang kalian temukan dikala kalian datang ke Masjid Nabawi? Kami menemukan ada orang yang belajar, baca Quran, menghafal hadis Nabi, beribadah kepada Allah. Apa kata Abu Hurairah? Itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlalu banyak di antara kita yang menyia-nyiakan warisan Nabinya. Kita lebih memikirkan warisan dirinya untuk keluarganya. Makanya ibadah umroh ini yang paling berat itu bukan ibadah umrohnya, karena umroh itu hanya 1 hari, tidak sampai. Pergi siang, malam selesai umrohnya. Yang paling berat itu adalah oleh-olehnya. Maka jaga baik-baik ikhwatul Islam, jangan sampai pengorbanan kita yang begitu luar biasa habis karena hanya untuk mencari oleh-oleh saja. Kita lupa akan warisan baginda Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan warisan itu ada di dalam Masjid Nabawi. Dan semoga kita mendapatkan bagian daripada warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah berikan kemudahan dan kelancaran kepada kita bersama. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanannya, kelancaran dalam urusannya, kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullih, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nar, wa na'udzu bika minan nar, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khair. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله